Ada sebuah dialog antara seorang kakek dan ustadz muda. Suatu ketika ada seorang kakek yang hadir dalam sebuah pengajian yang dipimpin oleh ustadz muda. Lalu dia bertanya, "Anakku, tadi anakku menyampaikan ceramah tentang akidah, tentang Allah. Bolehkah kakek bertanya, di mana Allah itu?" Sebuah pertanyaan yang membuat sang ustadz muda itu menjadi bingung. Sangat dalam sekali. Saat itu ia teringat sebuah pesan dari gurunya. Jika ada yang bertanya, yang itu bukan sifatnya ingin tahu atau ingin sekedar menguji, dan kita tidak tahu jawabannya, maka berilah jawaban seperti ini. Sesungguhnya orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Si kakek pun manggut-manggut. Sambil tertunduk, beliau bertanya lagi, "Anakku, coba ambilkan pelita itu." Sebuah kaleng cat minyak yang berisi minyak tanah dan diberi sumbu api. Boleh kakek bertanya, kapan pelita itu disebut pelita? Kembali sang ustadz memberikan jawaban, "Kakek, saya tidak bisa menjawabnya. Tolong terangkanlah pada saya." Sang kakek bukan malah menjawab, tetapi memberi pertanyaan baru lagi. Jika kakek tiup api di atas pelita ini, kakek bertanya, "Tahukah engkau anakku, kemana pelita api itu?" Allahu Akbar, teriak batin sang ustaz. Selama ini ia tidak pernah berpikir tentang kemana perginya api ketika ditiup dari pelita yang hidup. Oh iya, kemana perginya ya api itu? Bahkan tidak berbekas sama sekali. Kembali sang ustadz pun menjawab, "Saya tidak tahu, kek. Beri ilmu pada saya." Kembali kakek itu tidak menjawab. Beliau justru menanyakan nama si ustaz. "Nak, namamu siapa?" Sang ustaz menjawab, "Nama saya Abdullah." Beliau manggut-manggut lagi. Ia bertanya, bahkan lebih heran lagi dengan si kakek ini. Entah si kakek ini dari mana asalnya. Bolehkah kakek bertanya lagi, "Anakku, di manakah Abdullah itu?" Sebuah pertanyaan yang menjadi lebih panik lagi bagi sang ustaz. Sang ustaz pun menjawab di depan kakek, "Inilah Abdullah." Si kakek tua itu pun hanya menggeleng-geleng kepala dan merenung sejenak. Bahkan si ustadz pun terbawa suasana untuk merenung seperti kakek ini. Dan tiba-tiba beliau menepuk bahu sang ustadz dan memanggil namanya, "Abdullah." Sang ustadz pun menjawab spontan, "Iya, kek." Kakek ini tersenyum lebar dan kemudian mengatakan, "Anakku, barusan kakek merasa ada Abdullah. Karena bagimu Abdullah itu tidak ada. Jika kamu pegang tanganmu,
itu tangan Abdullah. Jika engkau pegang keningmu, itu kening Abdullah. Jika kau pegang kepalamu, itu kepala Abdullah. Jika kau pegang tangan dan kakimu, itulah tangan dan kaki Abdullah. Lalu, di manakah Abdullah itu? Abdullah itu ada saat begitu banyak orang merasakan banyaknya manfaat kehadiranmu, sehingga banyak orang menyebut namamu anak. Demikian pula perumpamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah itu sudah ada sebelum apapun ada di muka bumi ini. Allah itu sudah ada. Bahkan jikapun bumi ini diciptakan olehnya, tapi Allah itu tidak ada bagimu. Jika kamu tidak pernah mengerti tentangnya, kau sebut langit itu adalah langit Allah. Kau sebut api, itu api ciptaan Allah. Kau sebut air, itu adalah air ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di manakah Allah? Di manakah Allah? Allah itu ada bagimu bila kau selalu menyebut namanya. Kau berzikir setiap hembusan nafasmu, maka Dia selalu ada bersamamu. Maka Allah itu ada bagimu. Karena ada dan tidak adanya dirimu, Allah tetap ada. Demikianlah si kakek menjawab panjang pertanyaan dirinya sendiri. Subhanallah, sebuah ilmu yang tidak mungkin kita dapatkan di bangku sekolah atau kuliah mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum berpisah dengan kakek, ia masih penasaran dengan perumpamaan pelita yang ditanyakan tadi. Sang kakek pun lanjut menjelaskan, pelita itu tidak bisa kamu sebut pelita tanpa adanya api. Ketika pelita itu tidak ada apinya, dia hanya disebut kaleng cat minyak yang berisi minyak tanah dan ada sumbunya itu saja. Baru bisa kau sebut pelita apabila kamu beri api di sumbunya. Ini bermakna demikianlah manusia. Ketika ruhnya tidak ada, itu hanya bangkai yang berjalan. Yang perlu kau hidupkan setiap hari adalah ruhnya, sehingga dia bisa menerangi dan memberi manfaat bagi sekitarnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sebuah nasihat yang luar biasa. Dan ketika sebelum ia mencium tangannya, sang kakek itu membisikkan ke telinga, "Anakku, ingat saat api di atas pelita itu ditiup, api menghilang, tak berbekas, dan kau tidak bisa melihatnya lagi. Bahkan bentuknya, rasanya sudah tidak bisa kau lihat. Bahkan kau tanyakan 1000 kali kemana perginya api, kau tidak akan bisa menjawabnya. Demikianlah dengan ruh anakmu. Saat dia pergi dari jasadmu, dia tidak akan membentuk apapun. Dia gaib. Sebagai zat yang diciptakan, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka rawatlah benar-benar ruh yang ada dalam jasadmu, agar dia selalu hidup, agar dia selalu bermanfaat, agar dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim, sahabat manusia suprarasional, marilah kita hidupkan roh kita selalu dengan menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu membaca Al-Quran, jaga sholat jamaah kita, dan jaga selalu kita berada bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.